Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Hawari Channel. Hey, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bila mana video ini bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah sekarang kita telah kedatangan tamu, seorang pengacara, alumni wartawan, dan juga seorang konsultan keuangan dan juga pengusaha rumah makan di Assalamualaikum Kota warahmatullahi Palembang. wabarakatuh. Ya, kita perkenalkan namanya Pak Idasril. Alhamdulillah, Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Oh ya. Di sini kita akan membahas tentang kisah ketakwaan yang kisah ketakwaan dari Rasul dan para sahabatnya. Mari kita dengarkan kisah tersebut dari Pak Idasril. Ya Pak. Saya akan bertanya tentang tadi pertanyaannya kan kisah ketakwaan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa saja yang Bapak tahu tentang salah satu contohnya contoh dari baginda Nabi SAW itu? Ya, jadi gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Jadi ada hal yang sangat berkesan ketika saya membaca kitab Fadilah Amal itu. Ada yang sangat berkesan yang melekat di hati kita ketika Rasulullah diundang makan oleh seorang wanita ketika selesai mengantarkan jenazah. Nah, ketika itu seorang wanita itu memasakkan kambing untuk Rasulullah. Dengan para sahabat mendatangi undangan tersebut, dan beliau ketika menyantap daging kambing itu ternyata tidak sampai masuk, lekat di tenggorokannya. Sehingga bertanyalah Rasulullah kepada yang mengundangi seorang perempuan. Dia tanya, kambing ini dari mana engkau dapatkan? Dijawablah seorang wanita itu, beliau membelinya, tetapi ada satu hal yang ini barangkali bisa menjadi pelajaran bagi kaum wanita, bahwa tanpa izin seorang suami, ternyata apa yang dia makan itu nilainya tidak baik, dan itu ada di hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini tentu jadi pelajaran bagi kita. Berbuat baik boleh, bagus, tetapi juga kita harus pahamin syariat-syariatnya. Siapa yang harus kita minta izin? Ketika seorang istri, dia harus minta izin dengan suaminya. Ketika dia tidak izin, walaupun itu baik, tetapi menjadi tidak halal. Kenapa? Karena suaminya yang mencari nafkah dan yang membiayai dia. Jadi halalkanlah itu. Nah, inilah salah satu pelajaran yang saya dapat ketika membaca kisah Rasulullah yang diundang oleh wanita ini. Dan ada lagi kisah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, juga terkenal dengan ketakwaannya dan kehati-hatiannya. Ketika beliau diberi hadiah oleh budaknya waktu itu, budak perempuannya, tetapi budak perempuan ini tidak menceritakan tentang dari mana asal usul makanan hadiah ini kepada Abu Bakar. Padahal saat itu Abu Bakar memang lagi sedang laparnya. Biasanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia ini, selalu bertanya dari mana asal makan, tapi saat itu dia tidak tanya. Dia langsung makan saja. Ketika selesai dia makan, dia baru bertanya kepada budak ini, dari mana kau ini? Ada seorang orang yang mengantarkan makanan ini, yang pernah ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata makanan ini berasal dari hasil mantra-mantra atau saji-sajinya. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan makanan itu kembali. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya tentu bisa kita lihat betapa hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima makanan ini yang tidak baik, yang tidak halal, yang dari hasil mantra-mantra. Dia memuntahkan.
Karena Rasul pernah katakan, apa yang kita makan di tubuh kita tuh kalau barang-barang haram dia akan melekat dan itu akan menjadi darah daging. Nah, Abu Bakar As-Siddiq begitu hati-hati, dia muntahkan lagi makanan itu. Dan ini tentu menjadi pelajaran juga bagi kita untuk tidak sembarangan menerima hadiah, pemberian, dan kita harus bertanya sumbernya dari mana. Itu yang penting. Jadi jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah baik, tetapi pada dasarnya itu berasal dari sumber yang haram. Ini kisah Rasul, kisah para sahabat. Bagaimana ada lagi kisah Rasulullah ketika dia lagi duduk di masjid, dan dia melihat ada kurma yang tergeletak satu biji. Karena dilihat jangan mubazir, beliau ambil kurma itu, dia makan. Tetapi malamnya beliau tidak bisa tidur. Sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak bisa tidur? Karena aku habis memakan satu buah kurma yang tergeletak. Dan aku takut bahwa ini adalah hasil zakat yang diberikan orang, yang tertinggal. Nah, ini tentu memiliki makna yang dalam. Kita sebagai seorang muslim, betapa Rasulullah, para sahabat, itu mengajarkan kehati-hatian. Apa yang kita ambil dan apa yang kita makan. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut syariat. Nah, inilah yang harusnya menjadi ukuran-ukuran kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Dan pelajaran ini tentu mahal sekali bagi kita. Ada lagi kisah berikutnya. Seorang sahabat mulia lainnya, Umar bin Khattab, ketika dia menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau diberi susu oleh sahabat, pembantu yang mengembalakan unta. Karena memang saat itu matahari sedang terik, beliau minum. Ketika dia tanya, dari mana asal susu ini? Itu adalah hasil susu dari unta zakat. Mendengar itu, Umar bin Khattab memuntahkannya lagi. Nah, catatan-catatan ini yang dicontohkan oleh para sahabat mulia ini sebagai seorang muslim, ini tentunya membekas di hati kita. Agar kehati-hatian kita di dalam memakan yang bukan hak kita, yang bukan menjadi milik kita, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, tentu bila kita yakinin bahwa kita ini adalah umat Rasulullah dan para sahabat itu adalah para sahabat mulia yang Rasulullah katakan umat terbaik itu ya umat hidup di zaman Rasulullah. Nah, para sahabat ini. Nah, inilah seharusnya yang menjadi kunci-kunci di dalam kita menjadikan teladan kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu sedikit. Alhamdulillah, sangat membekas ya di dalam hati kita ini. Terutama saat Rasulullah yang menemukan sebiji kurma itu di perjalanan ya? Di masjid. Oh, di masjid. Oh, waktu di masjid. Nah, itu kan barangnya subahat. Jadi barang subahat itu barang yang belum tahu asal usulnya, kepastiannya. Jadi sangat berhati-hatinya Rasulullah itu saat memakan. Waktu itu karena Rasulullah memikirnya mubazir, bukan karena dia pengen makan. Wah, mungkin ini sayang gitu kan. Temu kurma tergeletak satu, walaupun itu satu biji. Sangat hati-hatinya Rasul, jadi susah tidur beliau. Nah, di situ sangat membekas di dalam hati saya. Ya, poinnya tadi yang pertama yang bisa kita petik hikmahnya. Poin pertama itu berbuat baik boleh. Bagi seorang istri berbuat baik itu boleh, tapi harus meminta izin dulu kepada seorang suami ya. Karena seorang suami itu dia telah mencarikan nafkah gitu kan,
Nah, alangkah baiknya beliau harus meminta izin dulu ke suaminya agar supaya lebih afdol kan. Poin kedua tadi, kita jangan mengambil barang yang belum tentu menjadi hak milik kita. Apakah barang itu barang temuan? Takutnya kan ya kayak yang tadi dikira Rasul, takutnya barang zakat tadi kan. Poin ketiga tadi tentang Abu Bakar menerima hadiah. Abu Bakar menerima hadiah. Nah, ini poin yang ini nih, saya ceritanya tentang Abu Bakar menerima hadiah yang dari mantra ya. Mantra ya. Nah kan mantra itu kan tidak boleh, itu suatu kemusyrikan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu adalah dosa yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Nah, upah dari itu aja mungkin kalau misalnya tetap dimakan itu mungkin dosanya Abu Bakar nggak diampunin, ya kan? Karena termasuk barang dari kemusyrikan. Takutnya, alhamdulillah langsung ditanya oleh Abu Bakar saat itu, untung dimuntahkan oleh beliau. Poin ketiganya, jangan mendekati dan jangan berbuat kemusyrikan, karena kemusyrikan adalah dosa yang paling besar dan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Poin keempat tadi tentang Umar bin Khattab yang menerima susu dari unta zakat. Di situ juga beliau sangat hati-hati dalam menerima pemberian dan harus ditanyakan dulu dari sumbernya. Begitu. Alhamdulillah Pak. Gimana? Ceritanya sangat menarik menurut saya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Pak Idasril, terima kasih atas kedatangannya, telah memberikan sedikit ilmu yang berguna bagi saya dan bagi pemirsa sekalian. Ya, sama-sama. Marilah kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pak, sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa, ini videonya di like, di subscribe, dan di share bila bermanfaat bagi pemirsa yang di rumah sedang nonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.